Oke baik viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di video kali ini Mang Adun pengen update terbaru ya soal QAC tentatif atau yang di status validatornya nggak bisa jadi validator juga sama seperti itu ya. Oke, jadi beberapa pioner yang juga sudah mempertanyakannya di sini ya, udah ada. Jadi yuk kita sama-sama gaskan informasinya. Ini yang pertama dari Mbak Siti ya. Kak bantu jelasin dong, QAC berubah status tentatif, sudah ngerjain video liveness 2 kali belum lulus juga bang. Terus gimana kalau sampai akhir November pembatasan QAC masih belum lulus kak? Aha, jelasin ya kak, terima kasih. Ini sebenarnya sudah Mang Adun jawab juga ya, sudah 2 kali Mbak Siti bertanya, dan di komentar yang sebelumnya juga sudah Mang Adun jawab. Mang Adun pertanyakan itu nomor 9-nya orange atau bukan, kan itu, tapi gak ada jawaban lagi. Seperti Mang Adun katakan, nanti akan Mang Adun buatkan videonya deh ya, soal bagi pioner yang udah bertanya tapi Mang Adun jawab nggak balas lagi, tapi nanti. Terus yang ini ada dari Bang Aris ya. Ini Pak Aris katanya, sama bang, QAC validator saya juga tentatif padahal sudah juga sudah liveness, maksudnya 3 kali, tunggu aja deh ya. Sama ya, Mang Adun juga sudah 3 kali QAC validator tentatifnya. Terus ini dari atas nama Respon Media ya, ini gimana yang status dan diterapkan bos dan tentatif, katanya suruh QAC tapi susah dapat QAC-nya gimana? Oke, ya nanti akan kita jawab satu persatu. Di sini ada Maidermia Riyadnia ya. Semangat Pi, status saya juga sangat tentatif dan saya coba pulih dengan perbarui kata sandi, namun sangat sulit mengirim SMS. Mohon solusinya Mang, terima kasih. Nah, terus di sini ada Pak Mehmet Rahmat, saya sudah tentatif dan validator tapi kehapus, tapi kembalinya ada nama pengguna disesupi apa dan nggak bisa kembali, dan saya sudah banyak pinya, apakah bisa kembali seperti dahulu Mang Adun? Ini pertanyaannya gimana? Agak membingungkan, tolong diperjelas ya kalau ada yang bertanya, dan kalau bisa jangan disingkat-singkat. Terus Pak Edi Winarto tuh menjawab, tidak boleh asal-asalan guys, banyak faktor dari segi yang harus diperhatikan, HP-nya gimana, daftarnya bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Pak Edi untuk menambahkan informasinya, dan kita akan langsung OTW ke room chat ya. Mang Adun sudah tadi jalan-jalan lihat-lihat, itu ada jawaban dari moderator langsung yang sudah ya, itu Mang Adun save di sini. Nah, alhamdulillah nggak kemana-mana Mang Adun klik aplikasi Penpoknya, karena Mang Adun udah kesini ya, itu bisa pioner lihat jalan-jalan ya tuh, dan akhirnya menemukan jawaban terbaru dari moderator soal QAC tentatif. Tolong diperhatikan ya, karena ini jawaban langsung dari moderator, dan menurut Mang Adun ini ada perubahan ya, walaupun ya nggak banyak, tapi Mang Adun ingat banget dan jelas banget. Mungkin pioner lain yang juga stay selalu channel Mang Adun ya, ini ingat juga gitu soal informasi sebelumnya yang kabarnya itu resmi dari moderator ya, melakukan liveness sampai 5 kali. Tapi di informasi yang kali ini 6 jam yang lalu ya, yaitu pada tanggal 15 Oktober, berarti 13 diambil 6 jam 7-an pagi lah ya. Oke, kata moderator Rahman 79 nih ya, sekedar informasi bagi pioner yang status QAC tentatif dan pioner yang sudah lolos QAC, status QAC dikembalikan ke tentatif atau istilahnya bermigrasi kembali ke mainnet ya, supaya bisa lolos QAC sepenuhnya akan mendapatkan pop up QAC liveness seperti contoh gambar ini. Nah, di dalam ini ada gambar ya, nanti kita akan buka, klik lanjutkan untuk melakukan proses QAC liveness. Nah, ada istilah QAC liveness di situ. Padahal ya sebelumnya kita tuh verifikasi wajah, deteksi wajah. Nah, ternyata bener feeling Mang Adun waktu kita bahas soal dashboard ya, di kemarin diminta untuk jadi validator, itu bener, itu ternyata masuk liveness kita itu, verifikasi wajah kita itu masuk ke
syarat atau pembaruan dari update Livenas kita atau permo kita di KYC. Karena apa? Setelah kita melakukan Livenas, itu kemungkinan besar diserahkan ke validator untuk diverifikasi. Ternyata benar ya, ini moderator sampai menyebutnya dengan istilah KYC Livenas gitu. Jadi Livenas selama ini kita tuh yang udah 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya itu ternyata masuk ke KYC gitu ya. Dan kita lanjutkan sekali lagi. Nah, solusi hanya satu untuk bisa lolos KYC sepenuhnya dari KYC tentatif, yaitu melakukan proses KYC Livenas sebaik mungkin, sejelas mungkin. Oke, ya ini jelas. Mang Adun jujur ya, Mang Adun kan sangat suka ya dengan istilah itu membaca per kata gitu. Di situ sangat jelas sama moderator dikatakan solusinya hanya satu. Itu hanya satu loh, hanya satu. Ya, Mang Adun ulangi, solusinya hanya satu. Ini kata moderator, berarti tidak ada solusi lain ya. Nah, apakah itu termasuk memperbarui sandi, Mang? Memverifikasi nomor telepon? Tidak ada disebutkan oleh moderator di sini. Solusinya hanya satu untuk bisa lolos KYC sepenuhnya dari KYC tentatif, yaitu melakukan proses KYC Livenas sebaik mungkin, sejelas mungkin. Nah, di sini sama moderator tidak disebutkan ya. Kalau yang sebelumnya itu disebutkan 5 kali, tapi di sini tidak disebutkan nih. Ya, di sini hanya disebutkan sebaik mungkin, sejelas mungkin. Apakah itu artinya nanti Livenas itu harus lebih dari 5 kali? Mang Adun juga sampai saat ini masih tetap menunggu ya, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut. Karena ini makanya Mang Adun sebutkan update terbaru dari moderator. Yang pertama itu disebutnya KYC Livenas, dan yang kedua moderator tidak menyebutkan lagi sebanyak 5 kali, tapi menyebutkan KYC Livenas sebaik mungkin, sejelas mungkin, atau diusahakan semaksimal mungkin ya, jelas, terus terang, pencahayaannya tidak berisik atau tidak ada orang lain. Banyaklah di situ ya, sudah sering Mang Adun jelaskan. Nah, jadi seperti itu ya Pioners. Ini kenapa Mang Adun langsung bawa ke Pioneer supaya bisa melihat langsung ya. Ini langsung di room chat tuh. Oke, dan kenapa juga Mang Adun tadi langsung di sini pas kita masuk di profile Firefox ya, langsung masuk ke sini karena Mang Adun udah coba tadi masuk ke yang foto tuh yang ada blur ya. Anda telah dipilih untuk konfirmasi identitas ya, ini keaktifan. Nah, ketika Mang Adun buka foto itu ya, terlihat gitu fotonya, tapi setelah Mang Adun kembali, pung, hilang. Hilang yang ini ya, hilang yang keterangan dari moderator, dan terpaksa harus cari-cari lagi, scroll lagi Mang Adun. Akhirnya langsung saja kita ke sini. Oke, kita akan coba buka sama-sama ya. Di fotonya ya, fotonya sama seperti mungkin Pioners yang udah melakukan KYC Livenas di sini udah paham ya. Kita buka. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa baca lagi dan lagi ya. Anda telah dipilih untuk konfirmasi identitas keaktifan. Kami meningkatkan keamanan untuk akun Anda dan mempersiapkan Anda untuk mainnet melalui pemeriksaan keaktifan yang cepat dan nyaman. Proses singkat. Lanjutkan, saya akan melakukannya nanti. Oke, Mang Adun sarankan jangan pernah di skip ya. Nah, di sini ya, ini kembali Mang Adun ingatkan ya, jangan sampai di skip. Karena apa? Karena ini memungkinkan terjadi untuk validator ya. Semakin banyak yang kita lakukan Livenas ini ya, Livenas KYC Livenas moderator menyebutnya, itu akan semakin baik. Karena apa? Karena core team tuh membutuhkan data yang benar-benar akurat. Oke, ya seperti di Badas kemarin kita bahas. Terus yang kedua itu juga untuk memastikan ya gitu, ini pemiliknya ya kita pribadi. Seperti itu. Oke,
Mengadun rasa cukup jelas sampai di sini ya. Kalau ada yang ingin menambahkan silahkan. Dan satu lagi ya, mungkin ada 2 lagi atau 3 lagi Mengadun ingin menambahkan. Bagi pioneers yang selalu mengalami gagal saat melakukan Livenes nih, ya ada saja kan yang tanya, walaupun sudah berulang kali Mengadun jawab, baik itu di sesi tanya ataupun di sesi lestari ya, itu kendalanya ada di pioner itu sendiri, khususnya di HP. Ya, karena apa? Karena di dalam HP itu ada yang namanya dapur pacu kinerja. Misalkan memori penuh atau ruang penyimpanan penuh atau banyak sampahnya, banyak file yang menyebabkan QWC Livenes ini berat ya. Itu nah, sampai hapusin ya itu file-file yang tidak berguna, video-video yang barangkali memberatkan seperti itu, sampahnya juga dibersihkan, baru coba lagi gitu ya. Ketika mendapatkan notifikasi ini lagi, coba lagi. Bahkan terjadi pada Pak Edi itu sampai ganti HP, dan setelah ganti HP lancar jaya dan langsung kembali hijau. Itu keajaiban. Makanya udah pernah Mengadun share videonya, itu perjalanan panjang ya Pak Edi, dari susah payah, pokoknya dari nggak gagal terus, maksudnya itu Livenes sampai berhasil, sampai hijau semua. Karena apa? Karena bisa dikatakan sudah berhasil melakukan Livenes, yaitu dengan ganti HP. Aduh mang, gue nggak punya duit, nyicil ya. Itu karena apa? Mengadun juga sama, kalau harus kontan-kontan tuh kan sekarang lagi susah uang ya, makanya jadi diusahakan semaksimal mungkin. Terus ada lagi nih, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kayak tadi tuh ada yang bilang ya, kita kembali ke sini nih. Benar dilihat ya di sini, ketika Mengadun tekan tombol kembali itu langsung ke halaman pertama room chat. Kembali 1 2 3. Tuh. Iya, makanya tadi Mengadun save dulu di situ ya. Ya udah. Jadi kita kembali ke sini ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang dari Pak Mehmet yang Mengadun rasa kurang jelas ya. Saya sudah titip dan validator tapi kehapus. Apanya yang kehapus? Tapi kembalinya ada nama pengguna sudah, maksudnya pengguna disusupi dan nggak bisa kembali, dan saya sudah banyak pi-nya. Apakah bisa kembali seperti dahulu Mengadun? Ini jangan-jangan masuk ke situs-situs yang penipuan ya, khawatirnya Mengadun seperti itu. Jadi apakah bisa kembali seperti dahulu? Maksudnya apanya yang bisa kembali seperti dahulu? Apakah koinnya? Kalau sudah hilang nggak harus mendapatkan. Mengadun sarankan kalau hilang itu ganti langsung dompet baru ya. Tuh seperti itu, sehingga nanti ketika misalkan untuk migrasi yang berikutnya atau koin masuk yang berikutnya, itu masuknya ke dompet yang baru, tidak masuk lagi ke dompet yang lama. Karena setelah kita ganti dompet baru, itu otomatis aksesnya itu tidak akan bisa lagi di dompet yang lama ya, kecuali kita punya prasa sandinya masih yang dompet lama. Tapi untuk apa kalau misalkan dompet lama itu sudah dibobol? Seperti itu ya untuk Pak Mehmet Rahmat. Terus yang ini gagal terus katanya ya untuk perbarui sandi. Jadi waktu kemarin ada kabar, yaitu menggunakan alamat negaranya Israel ya, selain Belgia, dan ini memang susah, khususnya Indosat ya. Mungkin beberapa pioner juga mengalami. Mengadun juga sampai sekarang kenapa belum verifikasi nomor telepon, karena itu susah. Bahkan banyak pioner yang sudah menghabiskan ratusan ribu. Saudara Mengadun Odoy juga ada Mengadun share videonya, habis sampai 100.000, dan untungnya itu katanya ada pulsa nyasar. Seperti itu ya. Jadi silahkan dicoba ke negara Israel untuk siapa itu, Miariadnya, pokoknya seperti itu ya. Nah, terus respon media. Untuk Pak respon media ini gimana statusnya diterapkan bos dan tentatif? Katanya suruh QWC dapat tapi susah dapat QWC-nya gimana? Soal QWC itu random ya. Jadi ada benarnya kata Pak Edi Winarto, tidak boleh asal-asalan, bukan yang di sini ya. Ini. Nah, rajin untuk klik petirnya. Ini sama seperti yang Mengadun sampaikan ya, yaitu kenapa? Karena kalau misalkan kita rajin klik petir, posisi misalkan sekarang jam 1 siang nih, kita klik petir lagi jam 1 siang, itu kalau misalkan undangan QWC-nya muncul, Livenes QWC-nya muncul, itu kita tidak akan kehilangan momen gitu. Tapi kalau misalkan kita klik jam 1 siang terus HP lagi dicas sampai sejam, akhirnya kita buka klik petir, oh ada notifikasi udah jam 2 nih, udah hilang itu.
Nah, itu yang disebut rajin klik petirnya, jangan telat-telat ya, karena siapa tahu itu cukup berpengaruh untuk kita ya. Kayak Mang Adun ini kan ganti-ganti mulu, kadang siang kadang malam, ya gimana, namanya lupa, namanya sibuk juga kan gitu ya. Oke, itu untuk Pak Respon Media ya. Jadi soal undangan QWC itu random ya, seperti itu untuk melakukan ya. Mudah-mudahan makanya kita bener klik petir itu rajin, karena apa, untuk pioner baru itu diberikan waktu 30 sesi penambangan klik petir baru mendapat undangan QWC. Tapi kalau bagi pioner lama yang sudah awalnya menyia-nyiakan lah, Mang Adun katakan seperti itu, soal QWC ya efeknya akan lama lagi mendapatkan undangan QWC. Dan satu-satunya cara itu kata moderator ya, melakukan liveness atau apa, QWC liveness ya, tadi istilahnya itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, sebagus mungkin, seperti itu. Terus ini dari Bang Aris atau Pak Aris sama Bang, oh ya betul, kita tunggu aja ya sama Pak Aris ya. Bang Adun juga udah 3 kali belum ada kabar. Moderator yang dulu mengatakan 5 kali liveness, tapi yang ini aja belum muncul lagi livenessnya. Itu bahkan yang update terbaru kita tidak disebutkan sampai 5 kali. Mungkinkah sebanyak-banyaknya seperti itu? Oke, dan di sini untuk Mbak Siti ya, jadi seperti itu ya, gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan terus gimana kalau sampai akhir November pembatasan QWC masih belum lulus, Kak, jelasin ya Kak, terima kasih. Oke, jawabannya selama itu di daftar periksa mainnetnya ya, tidak ada penghitung waktu mundur. Oke, yang pertama hijau semua. Banyak pioner yang mengalami hal serupa seperti Mang Adun ya. Mang Adun daftar periksa mainnetnya sudah hijau semua gitu. Jadi itu aman kalau Mang Adun katakan. Terus kalau misalkan di daftar periksa mainnetnya itu nomor 9-nya berwarna orange, sudah sering Mang Adun katakan itu berarti berada dalam antrian migrasi, itu aman. Dan kalau misalkan ada yang daftar periksa mainnetnya penghitung waktu mundurnya dijeda atau diem aja nih, nggak gerak penghitung waktu mundurnya, itu aman ya, itu berarti dijeda atau diblok sama sistem. Nah, nanti akan dilanjutkan kembali ya, misalkan setelah kita sering kali melakukan liveness QWC seperti itu. Dan untuk yang lainnya ya silahkan dibaca ya, karena kita kan bahasa Indonesia, daftar periksa mainnetnya di situ. Contoh kayak waktu Pak Arpat, misalkan amankan akun Anda di daftar periksa mainnet nomor 5, itu tinggal diikutin saja gitu, dan akhirnya sampai kembali Pak Arpat hijau kembali ya. Jadi ada apa nih di daftar periksa mainnet kita, itu dibaca ya. Apakah untuk verifikasi akun, nah itu yang sering terjadi, yaitu verifikasi akunnya yang ada di profil ya. Kita bisa lihat barangkali ada yang belum jelas, nggak apa-apa, berulang kali Mang Adun mengingatkan di sini ya, profil silahkan dicek di sini gitu loh. Verifikasi akun ini sangat membantu untuk daftar periksa mainnet seperti itu, memastikan akun kita tuh betul-betul akun asli gitu loh. Facebooknya checklist, terus nomor teleponnya checklist hijau, terus identitasnya checklist hijau. Nah, kalau misalkan ada yang punya masalah di daftar periksa mainnetnya, itu Mang Adun yakin ada masalah juga di sini. Seperti kemarin siapa tuh? Ada saja. Masa sih ada alamat emailnya ini belum checklist? Aduh, kata Mang Adun ya. Itu kejadian langka kalau Mang Adun katakan. Jadi silahkan cek di sini. Kalau sudah dipastikan hijau semua nih ya, terus juga daftar periksa mainnetnya juga hijau semua, Mang Adun yakin kan, Mang Adun pastikan itu aman. Oke, walaupun QWC validatornya itu tentatif, artinya cuman gak bisa jadi validator saja. Kita tinggal nunggu liveness QWC-nya itu sampai beberapa kali ya, pasti akan balik lagi dengan sendirinya. Banyak pioner yang mengalami hal ini. Oke, nah tapi bagi pioners yang barangkali ada penghitung waktu mundurnya itu berjalan, jujur ya, karena Mang Adun di sini tidak mengalami, yaitu diusahakan untuk menghentikannya. Caranya gimana Mang? Ya dibaca di situ ya. Kalau misalkan ada yang ingin menghubungi Mang Adun, silahkan melalui Facebook ya. Kita bisa lihat Facebook Mang Adun di sini. Nah, atas nama Arma Wijaya atau Aduen ya. Nah, di situ foto profilnya, atau ke Telegram juga ya. Download Telegram itu ketuk saja pencarian Mang Aduen sama ya. Itu akan ada
foto profilnya itu sama yang seperti yang di atas tuh, cuman berwarna putih ya. Terus kalau misalkan Instagram juga Mang Adun cuman kurang aktif di Instagram, ada juga di sini ya. Itu silahkan di sini ya. Itu Arma Wijaya ya. Ini apa tuh? Ininya warna hitam begini foto profilnya. Apa itu? Izinkan saya mengakses foto atau video. Izinkan edit profil. Itu kok warna hijau begitu ya, warna hitam, karena jarang aktif Mang Adun di Instagram ya. Namanya Arma Wijaya, huruf kecil semua ya. Satu, silahkan. Terus ada yang barangkali mana lagi, udah ya, nomor telepon itu untuk WhatsApp Mang Adun tidak membagikan, silahkan ke Telegram, Facebook atau Instagram ya. Oke, baik pioners ya, terima kasih buat semuanya. Semoga video kita kali ini cukup membantu ya bagi pioners yang mengalami KYC tentatif, dan ini update terbaru dari moderator. Yang pertama ada istilah liveness KYC. Jadi ternyata liveness itu, verifikasi wajah itu, deteksi wajah itu dikatakan sama moderator itu sebagai liveness KYC. Oke, dan yang kedua itu update-nya tidak disebutkan sama moderator ya, sebanyak apa. Oke, karena di video sebelumnya kita sempat update yaitu sebanyak 5 kali, tapi ternyata itu ya, mohon maaf ya, kata moderator yang update terbaru ini sebaik mungkin aja dilakukannya. Oke, jadi ya yang penting mah apa sih, kita aktif aja sih sebagai pioner, klik petir aktif, terus mengakses room chat, terus juga semua deh pioner jalankan ya yang ada di aplikasi Penfolk atau di aplikasi P-Browser gitu, aktif aja ya gitu. Yang penting seperti itu. Dan satu catatan untuk pioner siapapun yang barangkali memiliki masalah soal KYC-nya, perlu pioners ingat, dari 60 juta pengguna atau pioners itu yang terpilih KYC, perlu diingat, ini penting ya. Jadi supaya tidak ada kekecewaan kepada pioners, core team hanya membutuhkan 15 target KYC dan 15 juta ya KYC dan migrasi 10 juta. Jadi sama nih Mang Adun misalkan juga tidak kepilih nih, misalkan ini tidak kepilih sebagai 15 juta akun yang ikut KYC atau 10 juta akun yang ikut migrasi, ya sabar, itu target P-Core Team menuju open mainnet. Nah, barangkali seperti kata Pak Edi Purnomo sampaikan ya, setelah open mainnet akan ada chapter kedua atau apa namanya ya bagian keduanya, seperti itu ya. Semoga jelas semuanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Mang Adun rasa khusus soal KYC tentatif sudah Mang Adun jelaskan sejelas-jelasnya, semuanya sudah Mang Adun rangkum di video full ya. Ini bahas soal KYC tentatif, jadi seperti itu. Semoga sekali lagi ya, Mang Adun harapkan ini bukan berarti Mang Adun tidak ingin ada pioner bertanya, karena Mang Adun sudah berulang kali menjelaskan soal KYC tentatif juga ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Kita gaskan lagi nanti di informasi Penfolk yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Bye bye.